Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di wilayah Tegal. Ini khususnya di pemakaman Mbah Panggung. Mbah Panggung ini apa namanya? Salah satu tokoh penyiar Islam, yaitu apa namanya? Anak didik atau murid daripada Syekh Siti Jenar di Kumaon. Alhamdulillah kami sudah hadir, sudah berbicara sewanteng Mbah Panggung ini Syekh Syarif Abdurrahman ini murid dari Syekh Siti Jenar yang konon katanya yang dulu pernah yang dibakar gak mempan ini yang namanya Syekh Panggung, Syekh Syarif Abdurrahman Tegal. Wallahualam bishawab. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah kota Tegal ini. Yang konon ceritanya dulunya Tegal ini ada hanya pulau kecil, belum sampai segede ini. Dan bangunan-bangunan yang ada di sini konon ceritanya di Bata Merah ini diambil dari kerajaan atau Sunan Amangkurat yang ada di Tegal Arum, tepatnya di daerah Adiwarna. Dan salah katanya Mbah Panggung ini merupakan murid dari Syekh Siti Jenar yang masa itunya penyebaran agama Islamnya masih kurang didengar masyarakat, masih agak jeleneh. Makanya dipanggillah ke salah satu wali Allah, Sunan Wali, untuk dipertanggungjawabkan dalam penyebaran agama Islamnya, sehingga beliau pernah dibakar hidup-hidup. Dan alhamdulillahnya beliau dibakar nggak mempan, sampai pada akhirnya beliau menyebarkan agama Islam dan wafat sampai di kota Tegal ini. Mungkin itu saja yang sedikitnya saya mengetahuinya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, saya juga kurang paham juga. Hanya begitu saja. Oke, terima kasih. Oke, matur suwun. Selamat malam. Saya sudah nyampe ke Balai Kota Tegal. Wali kota ini. Balai Kota. Tegal. Iya, kelihatan.
Rumah makan apa? Kuliner yang khusus khas Tegal ini namanya apa? Ponggol setan. Ponggol setan. Nah, ponggol artinya ponggol. Ponggol setan ini Artinya nasi campur. Oh, campur. Ponggol itu campur. Berarti nasi makanan campur khas setan. Tegal. Terima kasih. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dari perjalanan semalam, alhamdulillah sudah sampai di wilayah Tembok Luwung, daerah Tegal, Kabupaten. Sudah sampai ditemani sama rekan saya yang dari sini, dari Tegal asli. Kebetulan saya sudah berada di pemakaman atau makbaro Mbah Dagan dan Mbah Gendowor. Mungkin Mbah Gendowor niku barangkali pemirsa atau youtuber yang belum tahu, Mbah Gendowor niki masih sejarahnya dengan yang Santang atau Mak Lampir lah pokoknya. Nanti belum tahu, nanti mungkin lebih jelasnya ke Juru Kunci ke Mbah Gendowor. Terima kasih. Terus ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Makbaro Mbah Gendowor yang ada di TV-TV yang film Raden Kian Santang. Saya kira seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah tadi ziarah ke Makbarah Masyarakat juga siapa? Mbah Gendowor. Mungkin paling sejarahnya kula belum tahu sejarah niki. Nah, nanti dijelaskan oleh Bapak Kuncen Elang saking tekan iki. Monggo. Sejarah ini sejarah Mbah Gendowor. Iya. Mbah Gendowor itu sebenarnya sing Mataram. Oh, dari Mataram. Abdi dari Mataram Jogja. Mataram Jogja waktu itu dilukis dari Sultan Agung. Dan jadi intel konon Tegal nang Martoloyo untuk mengetahui gerak-gerak Belanda. Jadi kalau Pangerang, Mbah Gendowor langsung laporan ke Sultan Agung untuk supaya siap-siap untuk melawan Belanda. Mbah Gendowor itu pahlawan bangsa Indonesia. Mbah Gendowor. Iya, Mbah Gendowor. Nama aslinya dari Mbah Gendowor itu siapa, Mbak? Raden Surantaka. Raden Surantaka. Di Pranantaka lah ya, Mbak. Raden Surantaka. Raden Surantaka. Terus Intel lantas abdi dalam Martoloyo. Jadi abdi dalam Martoloyo. Ya istilahnya anu lah kamuannya. Kepercayaan gitu. Tangan kanannya dari Pangeran Martoloyo ya. Akhirnya lantas perang melawan Belanda zaman Mak Lampir. Zamannya Malampir berarti ya. Kalau di Mak Lampir itu namanya topeng hitam. Nah, kalau di zamannya Mak Lampir. Iya. Topeng hitam. Berarti emang sejarah Malampir itu sudah ada ya, Mbak ya? Sudah jalan dulu ya. Itu zaman Belanda. Zaman Belanda. Nah kan Mak Lampir kan Belanda pertama datang. Mak Lampir. Nah, Mak Lampir kan itu kan Belanda. Oh iya, ikut pasukan Belanda ya di filmnya gitu. Iya. Nah, kalau yang di TV kan ada tiang santangnya tuh. Kalau kita lain. Kalau Lainnya. yang kita itu anak-anak Prabu Siliwangi. Iya. Lebih tua. Oh. Belum ada Belanda. Heeh. Belum ada Wali Songo. Cuman TV aja Oh, disambung-sambungin. berarti kalau di itu sambung-sambungin lah bahasa dong ini ya. Sebenarnya kalau sejarah aslinya belum ada Raden Kian Santang berarti itu ya. Yang sana Udah duluan lah bahasanya. Iya, Raja. Jadi Udah dari anaknya dulunya. Raja Pajajaran. Ya, anaknya di Prabu Siliwangi Ya, ya. adiknya itulah Bambalungu. Iya, yang Mbah Kuwu, ya, Mbah Kuwu Sangkan. Dulu tua ya. Kalau Belanda itu kan zaman Mbah Gendowor, ya. Terus Kalisoka, Terus ke Mbah Pangeran Purbaya. Purbaya, Pangeran Purbaya. Lantas Sedayu, Gitu deh. Tanawari, Hmm. ya. Itu zaman Belanda. Makanya mayoritas di Kabupaten Tegal itu makom-makom yang kenapa itu mayoritas dari Mataram. Dari Mataram. Mayoritas. Jadi mayoritas peninggalan-peninggalan di sini dari Mataram ya, kerajaan Mataram itu ya. Tapi kalau cuma ini Bayung dari Pajajaran. Oh. Berarti di desa ini Tembok Luwung itu masih ada sangkut pautnya sama Mbah Kuwu Sangkan ya, Mbak ya? Masih ya. Nah, kita itu keturunannya dari Mbah sini Kuwu. juga ya bisa juga ini. Dari Cirebon ya berarti Mbak. Nah, lantas setelah setelah Martoloyo itu wafat, dia lantas jadi bupati menggantikan Martoloyo. Dia Martoloyo itu orang tuanya sih dia kawin sama anaknya. Jadi Mbah Gendowor sempat nikah dengan anaknya Pangeran Martoloyo. Yang bernama siapa itu, Mbak, istrinya, Mbak? Ini itu ke desa, itu kurang jelas itu desa.
desa apa mbak yang kurang jelas ini. Oke Mbah. Atas jadi Bupati Tegal namanya Sindorjo kedua. Sindorjo kedua. Waktu kemarin ini kebetulan dah dari Jogja ke sini. Nyariin saya kan dia datang. Kita bilang bagaimana itu Bupati Sindorjo kedua, lantas dia mengeluarkan itu PK. Betul Mbak Kunci namanya Sindorjo kedua. Ada di situ betul. Makanya kalau kita ngurus di sana, keraton itu ngurus ini sebenarnya dapat honoran. Itu pula saya males. Oh, berarti ambil hari ini dengan ikhlasnya bahasanya, weh. Karena udah panggilan jiwa lah gitu ya. Bisa sih kalau dulu dapat umumnya ini. Iya, aslinya bisa aja gitu ya. Ini ada di dalam mata kan. Ya sakti itu. Yang itu caranya. Kalau di Ketokan Sayang itu tapak namanya, caranya kudanya. Tapak kudanya. Kalau di Paksiuma itu ada yang cangkrolnya, ada yang keranjangnya. Baca kan sudah karoma apa ya itu orang. Iya. Orang karoma. Berbicara tentang kuda, katanya beliau kalau nggak salah sempat dengar itu salah satu pengasuh atau pemelihara kudanya di Pangeran Mataloyo, apa? Apa Saya gimana? mau bilang kurang sopan. Oh, kurang sopan ya. Iya. Iya. Kita mau bilang kurang sopan. Iya. Kunci. Jadi saya pencok hati dari aja lah. Tapi damai lah lebih tepatnya atas niku ya. Masalahnya ya, memang orang Intel kan banyak kan lupa. Iya, banyak lupa lah. Apa ada lagi yang jadi pada waktu kita di Aceh ya, orang dia ada pistolnya. Saya dulu kan Intel waktu itu gam sih di Aceh sih, namanya Panarto, dia sebelumnya Intel. Lantas di Tanjung Jabung, ya begitu, pura-puranya mancing. Ya Intel itu mengetahui pengajar sih. Intel banyak itu. Kadang-kadang makanya kan ada orang pada waktu zaman Belanda Intel pakai jogedan begini, rogeng, padahal dia kan Intel. Begitu. Nyamar. lah. Kita mau bilang ya kurang etis. Kurang etis. Lebih enaknya kita dalam aku. Iya. Oke Mbah, terima kasih banyak sudah tahu sejarah makin luar. Terima kasih. Pendengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas ini, Mbak.